Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F8. Saya Haikal dan Dito. Saya Sanfadliansa. Saya Salman Nur Ajijah. Saya Safirin Jira. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang konsumtivisme dan hedonisme. Pengertian konsumtivisme dan hedonisme. Konsumtivisme kebiasaan membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Hedonisme, pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dua penyebab. A. Pengaruh media massa dan iklan. Media sosial dan iklan mempromosikan gaya hidup, glamor, dan serba instan. Iklan sering menggiring persepsi bahwa kebahagiaan bisa dibeli lewat barang dan penampilan. B. Lingkungan pergaulan. Teman sebaya yang memiliki gaya hidup konsumtif dan hedonis dapat mendorong seseorang untuk ikut-ikutan agar dianggap keren atau tidak tertinggal. C. Kurangnya kesadaran diri. Seseorang yang tidak bisa mengontrol keinginan dan membedakan kebutuhan dengan keinginan mudah terjebak perilaku konsumtif. D. Modernisasi dan globalisasi. Kemajuan teknologi dan arus globalisasi mempercepat masuknya budaya asing yang menonjolkan kebebasan dan kemewahan. Ketiga, ada faktor pendorong. Yang A. Kenaikan taraf hidup dan ekonomi. Meningkatnya penghasilan sering membuat seseorang ingin menunjukkan status sosialnya lewat barang mewah, pakaian bermerek, dan gaya hidup tinggi. B. Kemajuan digital dan e-commerce mempermudah pembelanjaan online, promo diskon, dan pembayaran digital, serta masyarakat dan orang-orang akan impulsif dalam membeli barang. C. Persaingan sosial. Banyak orang berusaha tampil lebih baik dari orang lain untuk mendapatkan pengakuan atau berstatus sosial tertentu, terutama di media sosial. D. Ada budaya populer. Musik, film, dan influencer sering menampilkan kemewahan yang dianggap sebagai simbol kebahagiaan, sehingga masyarakat tanpa sadar bisa menirunya. E. Kurangnya edukasi finansial. Seorang yang tidak dapat atau tidak bisa mengelola keuangan dengan benar dapat menyebabkan atau mudah tergoda untuk membeli sesuatu tanpa memikirkan ke depannya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari hedonisme dan konsumtivisme. Dampak negatifnya yang pertama menimbulkan perilaku boros dan juga kebiasaan berhutang. Yang kedua mengikis nilai moral dan juga tanggung jawab sosial. Yang ketiga meningkatkan stres dan tekanan yang terus-menerus datang agar terlihat sempurna di mata orang lain. Yang keempat menurunnya simpati dan empati serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima menyebabkan berlebihan karena konsumsi yang tinggi. Ada dampak positifnya jika terkendali. Yang pertama, dapat memacu seseorang untuk terus bekerja keras demi mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dapat mendorong ekonomi melalui aktivitas konsumsi dan juga industri kreatif. Solusi mengatasi konsumtivisme dan hedonisme. A. Mengangkat nilai kesederhanaan, biasakan hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. B. Mengatur keuangan pribadi, membuat anggaran menabung, dan memprioritaskan kebutuhan utama bisa mencegah perilaku boros. C. Menggunakan media secara bijak, menggunakan media secara sosial untuk hal positif dan jangan mudah terpengaruh. D. Penyitaan karakter dan leadership finansial. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Konsumtivisme dan hedonisme adalah gaya hidup yang muncul akibat kemajuan zaman, pengaruh media, dan lemahnya nilai moral. Faktor pendorongnya berasal dari kemudahan teknologi, meningkatnya ekonomi, dan tekanan sosial. Untuk mengatasinya, perlu ditanamkan nilai kesederhanaan, pengendalian diri, kesadaran moral, dan spiritual agar masyarakat dapat hidup lebih seimbang dan lebih bertanggung jawab.